Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Healthy Wealthy bersama saya Empu Atmojo. Di episode kali ini saya ingin menjawab request dari salah satu subscriber, yaitu dengan diadakannya senam kejantanan. Dalam hal ini latihan untuk meningkatkan vitalitas pria. Tapi latihan ini juga sangat bagus untuk pria maupun wanita gitu ya, terutama untuk yang eh, suka dengan anti aging ya, menolak tua. Jadi insya Allah dengan latihan ini kita semua bisa awet muda. Kenapa? Karena kunci dari kesehatan reproduksi dan juga human growth hormone atau yang membuat awet muda itu ada di area tulang punggung gitu ya. Jadi ada di area tulang punggung dan area hormonal yaitu area pinggul. Jadi latihan nanti insya Allah akan membuat Anda menjadi lebih bugar kembali, menjadi lebih awet muda, lebih jos gitu ya. Nah, ini latihan justru latihan yang tergolong berat, paling berat ya, bahkan bagi saya sendiri tergolong berat. Kenapa saya beri yang paling berat dulu, baru nanti ada yang paling ringan, mungkin di episode berikutnya ada yang sedang dan ada yang ringan. Dengan latihan yang cukup berat ini, Anda tidak hanya menjadi jantan ya, menjadi lebih lama di ranjang, atau mungkin bagi Anda maaf yang impotensi Anda bisa sembuh kembali. Bukan hanya tentang itu, tapi ini kekuatan lahir dan batin. Secara umum tubuh Anda juga akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat beribadah, lebih kuat bekerja, lebih kuat berpikir misalkan seperti itu. Jadi latihan ini luar biasa. Ini bukan hanya latihan kejantanan biasa, ini tapi latihan kejantanan luar dalam, kejantanan lahir dan batin. Ikuti hingga selesai, hanya ada 8 gerakan saja. Memang sedikit berat, nanti untuk hitungannya bertahap saja. Jika memang Anda sudah semakin kuat, bisa ditingkatkan lagi. Lakukan secara rutin, bisa jadi misalkan satu pekan 3 sampai 4 kali ya. Jadi 3 sampai 4 kali sehari sekali ya, satu pekan bisa 4 kali. Silahkan, insya Allah Anda akan jadi makin gereng gitu ya. Oke, langsung ke latihan yang pertama. Jadi ini rangkaian dari jenis-jenis plank ya, gerakan plank. Dan ini ada namanya kneeling plank. Kneeling plank, knee dari lutut ya, bahasa Inggris lutut. Jadi tumpuan utama ada di lutut. Jika lutut Anda tidak kuat hanya beralaskan karpet, bisa dikasih bantal tipis gitu ya. Jadi yang penting tidak begitu menyiksa. Lakukan gerakan ini. Awal-awal mungkin 15 kali sudah cukup, Anda akan cukup lelah nantinya. Hanya saja tingkatkan, mungkin di kemudian hari kalau kuat 20, lakukan 20 kali, kuat 30, Anda sudah hebat gitu ya. Jadi lakukan dengan seksama, perhatikan bagaimana tangan saya, lengan saya bertumpu dengan sikut di depan, dan juga kaki menggunakan lutut, sudutnya itu perhatikan, harus sama ya. Maksudnya setidaknya jangan salah melakukannya, nanti efeknya itu kurang gitu ya. Kneeling plank gitu ya, dengan hitungan 15 dulu untuk awal, nanti tingkatkan. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini namanya reverse plank. Reverse atau kebalikan dari plank itu sendiri. Jadi kita melumah apa ya? Terbaring tapi dengan tangan yang menyangga gitu. Kita mencoba menaikkan panggul kita, bukan terlalu tinggi, yang penting maksimalkan saja naiknya seberapa, karena nanti otot lengan belakang kita atau tricep itu akan tertahan, memang akan tertahan. Kelihatan mudah bukan? Ya, tapi lakukan saja ya 15 kali awal. Anda akan merasa bahwa ini cukup berat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya latihan namanya leg extension plank. Nah, ini juga lumayan ya. Jadi juga selain untuk menambah vitalitas, juga bakar lemak juga ini insya Allah ya. Bakar lemak, melatih otot-otot bagian bawah dan juga perut samping, juga perut samping, perut depan juga bakalan kelatih. Seperti ini lakukan 20 kali ya. Tapi awalnya 10 kali sudah bagus kok, 10 kali. Yang penting Anda itu rutin ya, istiqomah lakukan itu. Kemudian ini namanya bear walk ya, bear walk. Jadi cara jalan beruang itu.
beer walk, cara jalan beruang kayak gitu lakukan. Ini 10 kali saja sudah melelahkan, tapi jika Anda kok 15 kali lakukan, tingkatkan, yang penting latihan itu konsisten terus menerus, kemudian ada peningkatan. Karena kalau tidak meningkat, otot Anda tidak akan berkembang, seperti itu. Latihan-latihan ini memang tergolong berat, ya makanya saya kasih label hard mode ya. Nampaknya ringan, ya, jika dilihat itu ringan, tapi jika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan posisi yang benar, maka ini tergolong berat, apalagi untuk orang-orang seperti kita ya, sudah paruh baya gitu loh. Kemudian ini namanya crab pose ya, crab pose. Ya, crab pose ini juga mirip ya, mirip dengan yang tadi reverse plank. Bedanya ini lututnya ditekuk. Ya, jadi seperti orang kayang, tapi kayangnya dari bawah gitu loh. Maksimalkan saja, naikkan pinggul, nggak harus terlalu tinggi. Ini apalagi kalau maaf, kalau Anda gemuk, tentu saja gerakan ini akan sangat sulit. Tapi lakukan saja semaksimal mungkin sampai mentok. Walaupun Anda kesulitan, lakukan saja sampai mentok. Demi apa? Demi kejantanan gitu. Gerakan berikutnya ini ada namanya kobra. Ya. Jadi sebutannya sangar ya. Kobra. Ya. Terinspirasi dari ular kobra yang sedang mendongak. Anggap saja seperti itu. Ya. Kobra. Nah, kemudian ada gerakan yang agak vulgar ya. Ini disebut dengan rocking frog. Ya, rocking frog. Seperti itu. Posisi seperti kata. Ya, posisi kata, ya, rocking frog. Nah, ini juga mirip dengan gerakan yang pertama kan ya, dengan kneeling plank tadi. Cuman ini bedanya dari kneeling plank, ini kakinya nggak diangkat. Telapak kakinya itu napak ke lantai. Punggung kakinya itu napak ke lantai. Kalau yang kneeling plank tadi kan diangkat tuh. Tumpuan utama ada di lutut. Ini tumpuan utama ada di lutut dan juga ada di punggung kaki. Ya, ada di punggung kaki. Seperti kata ya. Rocking frog. Ya. Lakukan rocking frog ini ya 15 kali itu sudah bagus. Nah, yang terakhir ini Namaskar Asana Pose. Ya. Jadi seperti gerakan meditasi memang ya. Nah, jadi telapak kakinya itu nempel. Gerakan pertama tadi lutut dibuka, dipaksa dibuka pakai dorongan sikut tadi. Tangannya dijuruskan ke depan gitu ya. Jadi ini salah satu gerakan meditasi atau ya, Namaskar Asana Pose. Seperti itu. Dari belakang. Jadi ini akan terasa tarikan di area paha belakang, betis, tungkai, latissimus ya atau punggung samping, kemudian punggung belakang, ya banyak. Jadi gunanya latihan-latihan ini terutama untuk membenarkan posisi punggung. Itu tadi 8 latihan untuk kejantanan Anda ya, untuk para pria untuk menambah vitalitas dan juga awet muda. Untuk wanita, untuk menolak tua ya. Jadi percayalah latihan tersebut bisa membuat Anda awet muda dari dalam gitu. Anda bisa lebih badannya lebih tegap gitu, tulang-tulangnya lebih kuat dengan latihan itu. Percayalah ini latihan yang terbaik. Maka bagikan ke teman Anda, bagikan ke keluarga Anda, ke tetangga Anda, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.